Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan saya Makmur SEMPD, asal Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi literasi asuransi yang saya beri judul Hidup Tenang dengan Asuransi. Adapun sasarannya adalah siswa atau pelajar. Literasi asuransi. Dalam materi ini terdapat dua pokok materi, yaitu risiko dan asuransi. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kehidupan di dunia ini tentu kita selalu berhadapan dengan yang namanya risiko. Risiko itu selalu ada dalam kehidupan baik secara pribadi atau keluarga, serta bisa muncul kapanpun dan dimanapun tanpa diketahui dan diharapkan tentunya. Manusia selalu berusaha untuk melakukan langkah antisipasi dalam rangka menghadapi risiko yang terjadi. Langkah itu mungkin dengan cara menghindari, menghapus, mengurangi, membatasi, atau bahkan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Kenapa perlu dilakukan langkah antisipasi tersebut? Agar rutinitas kehidupan kita tidak terganggu jika risiko tersebut betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ilmu asuransi, risiko didefinisikan sebagai sebuah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah, tentu risiko itu harus mengandung unsur ketidakpastian dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. Dan tentu kerugian yang timbul akibat risiko tersebut harus dapat dinilai dengan uang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut memahami tentang asuransi ini, kita dengarkan bersama atau kita simak bersama cerita dari keluarga Pak Arif berikut ini. Yuk kita dengarkan bersama. Pak Arif adalah seorang sopir angkutan kota yang rajin menabung sehingga berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebuah angkot bekas. Pak Arif berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Setiap hari dia mencari nafkah dengan menyetir sendiri angkot tersebut. Pada suatu hari, tanpa terduga musibah datang menimpa Pak Arif. Angkot yang dikendarainya tertabrak bus. Pak Arif terlempar keluar dari angkot dan tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara angkotnya rusak parah. Akibat kecelakaan tersebut, dia mengalami gegar otak dan tangan kanannya patah. Selama sebulan Pak Arif berada dalam kondisi koma tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Pak Arif masih harus dirawat inap di rumah sakit selama 2 minggu dan setelah itu harus tetap kontrol ke dokter setiap minggu untuk pemulihan tangannya yang patah. Dokter mengatakan bahwa Pak Arif tidak bisa bekerja selama 3 bulan ke depan karena tangannya yang patah. Keluarga Pak Arif tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit sehingga akhirnya menggunakan uang tabungan yang rencananya akan digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan menggunakan sisa uangnya untuk membuka warung. Pak Arif sekarang hanya bisa menjadi sopir angkot milik orang lain sehingga penghasilan yang biasa didapatkannya menurun drastis. Coba kalian bayangkan, berapakah kerugian finansial yang diderita Pak Arif? Nah, itu tadi cerita dari kasus Pak Arif. Apa yang terjadi pada Pak Arif tersebut? Angkotnya hancur karena ditabrak bus. Biaya rawat inap rumah sakit yang harus ditanggung. Biaya obat-obatan yang diperlukan untuk memulihkan kesehatannya. Biaya kontrol ke dokter setiap minggu. Hilangnya biaya pendidikan yang telah disiapkan untuk anaknya, dan sumber penghasilan yang menurun drastis tentunya.
Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita sadari bahwa semua orang, semua kita memiliki potensi risiko seperti yang dialami oleh Pak Arif tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita, penting bagi setiap orang untuk melakukan langkah antisipasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada pihak perusahaan asuransi. Nah, anak-anakku sekalian, tentu banyak lagi kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang berbentuk risiko yang bisa saja muncul dalam kehidupan kita, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita dan dapat diasuransikan. Misalnya risiko meninggal dunia, kemudian risiko kecelakaan kendaraan, mobil misalnya tertabrak, kecelakaan terjadi, dapat diasuransikan. Kemudian kebakaran, rusaknya atau hilangnya benda akibat terjadinya kebakaran. Kemudian risiko cacat akibat kecelakaan. Kemudian risiko hilangnya harta benda akibat pencurian. Dan banyak lagi risiko-risiko yang lain yang tentunya dapat terjadi di dalam kehidupan kita dan semuanya itu dapat diasuransikan. Nah, kita lihat apa definisi asuransi. Apa itu asuransi? Secara umum, asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari pihak tertanggung atau pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi kepada pihak penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari pihak tertanggung dengan membayar sejumlah premi. Apa itu premi? Premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung atas jasa pengalihan risiko. Sebagai bukti adanya pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, maka penanggung mengeluarkan surat kontrak atau perjanjian yang disebut polis asuransi. Jika terjadi kerugian akibat risiko, maka penanggung akan memberikan ganti rugi atau santunan yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi. Itulah pengertian dari premi. Nah, sekarang kita melihat jenis atau pengelompokan klasifikasi dari asuransi. Secara garis besar, asuransi dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya. Yang kedua, asuransi berdasarkan pengelolaan dana. Kemudian yang ketiga, asuransi berdasarkan jenis asuransi. Nah, ini ada 3 kelompok atau klasifikasi dari asuransi. Lalu kemudian kita lihat asuransi berdasarkan tujuan operasional. Dibagi atas 2 bagian atau 2 jenis, yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Apa itu asuransi komersial? Asuransi komersial adalah perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan
bagi pemegang saham. Contoh asuransi yang dilakukan oleh perusahaan swasta nasional atau yang dilakukan oleh badan usaha milik negara. Nah, kemudian ada asuransi sosial. Apa itu asuransi sosial? Asuransi sosial itu adalah perusahaan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat. Contoh produk-produk daripada asuransi sosial, misalnya Taspen atau tabungan dan asuransi pegawai negeri. Asuransi ini dibentuk atau didirikan untuk memberikan jaminan pensiun sekaligus asuransi kematian untuk pegawai negeri. Kemudian ada Askes, produk asuransi sosial. Askes adalah asuransi kesehatan pegawai negeri. Tujuannya adalah memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun dan keluarganya, termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Lalu produk berikutnya untuk asuransi sosial ada ASABRI, asuransi sosial bagi ABRI atau TNI dan Polri. Sama dengan asuransi pegawai negeri, tapi di asuransi ASABRI ini bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit atau anggota TNI, ABRI, dan Polri. Memberikan perlindungan terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja, atau meninggal dunia. Kemudian ada asuransi jaminan sosial tenaga kerja. Asuransi ini dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja bagi karyawan perusahaan. Produk-produk dari asuransi tenaga kerja ini misalnya ada tabungan hari tua, asuransi kematian. Nah, ini dikhususkan bagi tenaga kerja atau karyawan. Dan berikutnya ada asuransi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini banyak kasus-kasus yang terjadi untuk asuransi kecelakaan lalu lintas. Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Ini biasa diselenggarakan oleh asuransi jasa raharja. Itulah bentuk daripada asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya, yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial dengan beberapa contoh produknya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah asuransi berdasarkan pengelolaan dana. Dibagi atas dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tentu kita sudah tahu bahwa asuransi konvensional itu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan untuk asuransi syariah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dan beberapa bentuk-bentuk perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah bisa kita lihat dari dasar hukum atau sumber hukumnya. Untuk asuransi konvensional, sumber hukumnya adalah hukum perdata, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan. Nah, kemudian untuk syariah atau asuransi syariah, dasar hukumnya atau sumber hukumnya adalah Al-Quran, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Kita juga bisa melihat perbedaan dari kepemilikan dana antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah.
Dari segi kepemilikan dana, asuransi konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik penanggung sehingga penanggung bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Sementara untuk asuransi syariah, dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk penanggung sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana. Kemudian dari sumber pembayaran klaim. Untuk asuransi konvensional itu sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Sedangkan pada asuransi syariah dari rekening tabarru yang merupakan dana milik peserta. Ada lagi kita bisa lihat dari perbedaan dari keuntungan. Nah, untuk keuntungan asuransi konvensional itu menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Sedangkan untuk asuransi syariah, keuntungannya dapat dibagi antara perusahaan dan peserta dalam bentuk bonus. Ada lagi perbedaan, yaitu dari segi manajemen. Dari segi manajemen untuk asuransi konvensional itu dewan pengawas adalah komisaris. Sedangkan untuk asuransi syariah, dewan pengawas adalah komisaris dan dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini dibentuk untuk mengawasi manajemen perusahaan, produk perusahaan, dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi atau pengelompokan asuransi berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya, asuransi dibedakan atau dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Nah, kita lihat asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang pertanggungannya berupa orang dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Contoh produknya ada beberapa, yaitu ada asuransi jiwa berjangka. Nah, asuransi jiwa berjangka ini adalah memiliki ciri khas. Asuransi berjangka terletak pada proteksi maksimum dengan preminya yang relatif rendah. Itu untuk asuransi jiwa berjangka. Kemudian asuransi jiwa seumur hidup. Nah, untuk asuransi jiwa seumur hidup, ciri khas asuransi ini adalah asuransi jiwa seumur hidup memberi proteksi atau perlindungan asuransi seumur hidup bagi seseorang. Asuransi jiwa seumur hidup ini adalah asuransi yang bersifat permanen. Kemudian ada asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna adalah asuransi yang memberi perlindungan atau proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan jumlah manfaat tertentu jika ia masih hidup pada masa akhir pertanggungan. Kemudian ada jenis asuransi unit link. Masih dalam bentuk asuransi jiwa, ada asuransi unit link. Apa itu asuransi unit link? Adalah asuransi yang menggabungkan antara produk asuransi dengan produk investasi. Itu produk-produk dari asuransi jiwa. Kemudian kita lihat asuransi umum. Nah, asuransi umum adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda. Juga memiliki beberapa produk-produk pada asuransi umum ini. Ada asuransi pengangkutan.
Nah, untuk asuransi pengangkutan adalah suatu asuransi atau memberikan pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal atau pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan sebagai akibat kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kapal atau barang muatan. Ini untuk asuransi pengangkutan. Kemudian ada asuransi kebakaran. Ya, asuransi kebakaran ini banyak juga yang terjadi, umum terjadi asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pihak tertanggung atas kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko standar kebakaran. Itu untuk asuransi kebakaran. Ada asuransi kendaraan bermotor. Nah, untuk asuransi kendaraan bermotor, asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas kendaraan bermotor yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor. Seperti mungkin terjadinya tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau perbuatan jahat orang lainnya, atau terjadi pencurian kendaraan. Nah, kemudian ada asuransi kecelakaan diri. Nah, asuransi kecelakaan diri ini adalah asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara sebagai akibat adanya kecelakaan. Ada asuransi kesehatan yang merupakan produk asuransi umum. Asuransi kesehatan suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi misalnya, atau penggantian kacamata, atau ibu bersalin atau melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis. Kemudian ada asuransi tanggung gugat yang merupakan jenis asuransi umum. Asuransi ini adalah asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Itulah tadi jenis-jenis atau klasifikasi-klasifikasi daripada asuransi. Baik anak-anakku sekalian, tentu kita ingin mengetahui juga apa sih manfaat dari berasuransi atau apa sih manfaat yang kita bisa peroleh pada asuransi. Nah, tentu yang pertama adalah ketika kita berasuransi atau manfaat asuransi yang pertama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbulnya risiko kerugian finansial atau keuangan di kemudian hari dan jiwanya menjadi tenang karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung. Artinya memberikan rasa aman dan perlindungan. Asuransi juga memberikan kepastian bahwa hidup kita ini pasti menginginkan yang namanya kepastian. Nah, manfaat utama asuransi juga adalah untuk mengurangi konsekuensi ketidakpastian dari suatu risiko kerugian, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian yang terjadi menjadi pasti atau relatif pasti. Kemudian manfaat berikutnya adalah bahwa asuransi itu merupakan sarana menabung. Ya, uang yang diasuransikan pada perusahaan asuransi
jenis tertentu memiliki nilai tunai yang dapat diambil. Ada produk asuransi yang digabungkan dengan investasi, yaitu tadi ada namanya jenis asuransi unit link. Kemudian asuransi dapat meminimalisasi risiko kerugian. Kenapa? Karena melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan kepada pihak tertanggung. Kemudian ada manfaat lainnya adalah tentu menjadikan hidup kita lebih tenang. Kenapa? Karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup akan terasa lebih tenang. Kemudian bahwa asuransi itu dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Tertanggung dapat lebih berfokus untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya karena tidak perlu lagi menyiapkan atau memikirkan dana cadangan yang besar untuk menanggulangi kerugian jika misalnya tokonya terbakar sebab risiko tersebut sudah dialihkan ke perusahaan asuransi. Nah, itulah tadi manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh pada kegiatan asuransi. Anak-anakku sekalian, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana prosedur atau tahapan atau langkah-langkah pembelian polis asuransi. Pembelian polis asuransi merupakan proses di mana pihak pembeli atau pihak tertanggung mengikatkan diri kepada pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi. Nah, di sini dapat kita lihat skema dari proses pembelian polis asuransi atau biasa juga disebut dengan proses penutupan asuransi. Yang pertama, bahwa pihak tertanggung harus menentukan terlebih dahulu jenis asuransi yang diinginkan sesuai kebutuhan. Jadi pihak tertanggung ini menentukan jenis-jenis apa yang akan dipilih sebagai produk asuransi sesuai dengan kebutuhannya. Pada slide sebelumnya kita tadi sudah melihat jenis-jenis asuransi. Kemudian langkah kedua yaitu tertanggung mencari tahu informasi produk secara rinci. Jadi harus mencari informasi-informasi secara terperinci. Bahwa sekarang semuanya berbasis teknologi informasi dapat kita cari melalui platform-platform informasi tentang asuransi. Kemudian ada langkah ketiga, tertanggung melengkapi data dan menyerahkan dokumen. Ini sudah pasti bahwa secara administrasi tertanggung harus memberikan kelengkapan data dan menyerahkan dokumen kepada pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung. Setelah itu, langkah berikutnya penanggung melakukan survei risiko. Selanjutnya, setelah dilakukan survei risiko atau dilakukan validasi dari pihak tertanggung, maka penanggung menyetujui aplikasi dari tertanggung. Penanggung menyetujui setelah dilakukan persetujuan berdasarkan dokumen yang diberikan, berdasarkan hasil survei, maka dilakukan persetujuan aplikasi dari tertanggung. Lalu kemudian pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi ini memberikan polis kepada tertanggung. Maka tertanggung menerima polis asuransi. Setelah itu, tertanggung membayar premi dan melakukan konfirmasi pembayaran. Nilai polis asuransi, nilai premi itu tercantum di dalam polis asuransi tersebut.
Itulah tadi skema atau langkah-langkah proses penutupan asuransi atau proses pembelian polis asuransi. Nah, selanjutnya kita perlu juga mengetahui bagaimana prosedur penanganan klaim. Bagaimana prosedur penanganan klaim. Nah, apa itu klaim? Ya, kita harus mengetahui dulu apa itu klaim. Klaim itu adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian asuransi di mana penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi atas risiko yang dialami oleh tertanggung. Nah, prosedur penanganan klaim seperti di slide ini kita lihat. Yang pertama, tentu tertanggung mengalami kerugian. Apakah terjadi kebakaran, ataukah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan kendaraan lainnya. Kemudian, tertanggung menghubungi penanggung jawab untuk melaporkan bahwa terjadi kerugian atas terjadinya sebuah risiko misalnya. Jadi tertanggung segera memberikan laporan kepada penanggung jawab. Kemudian penanggung atau pihak asuransi melakukan survei kerugian. Jadi setelah menerima laporan dari pihak tertanggung, maka pihak perusahaan atau asuransi atau pihak penanggung melakukan survei kerugian. Langkah berikutnya, tertanggung mengisi dan menandatangani laporan klaim. Tentu ini dalam hal pertanggungjawaban secara administrasi. Maka tertanggung mengisi dan menandatangani laporan klaim. Selanjutnya, tertanggung melengkapi dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Lalu, tertanggung dan penanggung dalam hal ini pihak perusahaan asuransi menyepakati harga penggantian. Jadi, tertanggung dengan pihak penanggung menyepakati harga penggantian. Kemudian, terakhir penanggung membayar klaim kepada pihak tertanggung. Jadi itu prosedur-prosedur atau langkah penanganan klaim. Baiklah anakku sekalian, tentu kita juga harus cerdas untuk memilih produk-produk asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi. Berikut ini saya berikan tips untuk berasuransi atau memilih produk asuransi. Yang pertama, produk yang kita pilih harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan karena tertarik pada promonya atau hadiah yang ditawarkan atau karena ikut-ikutan atau terpaksa. Jadi produk yang dipilih betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Apakah untuk asuransi kecelakaan, asuransi kematian, asuransi pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, pastikan bahwa agen asuransi yang dipilih adalah agen yang profesional dan memiliki sertifikasi keagenan serta mau dan mampu mengurus keperluan asuransi di masa depan atau asuransi kalian ke depan. Jadi harus memilih agen asuransi yang betul-betul memiliki sertifikasi. Kemudian yang ketiga, kita mengenal lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi yang dipilih, terutama dari pelayanan klaim. Jadi kita harus banyak mengetahui tentang kapasitas perusahaan asuransi yang dipilih, terutama dari pelayanan klaim, baik melalui internet atau dari teman atau kerabat atau informasi-informasi
yang lainnya. Kemudian ketika sudah memilih produk dan perusahaan asuransi, pastikan mengisi data SPPA atau surat permohonan penutupan asuransi atau SPAJ, surat asuransi jiwa, dengan lengkap, jujur dan jelas, dan tidak menandatangani SPPA atau SPAJ dalam kondisi kosong. Kemudian, tanyakan secara terperinci manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminannya yang dapat menyebabkan pengajuan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi. Tips berikutnya adalah pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi. Jangan sampai pada saat terjadinya kerugian, terjadi utang premi sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya pembayaran premi itu diperkenankan 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis. Dan tips berikutnya adalah jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Jika tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen asuransi atau perusahaan asuransi, maka tertanggung dapat melakukan perubahan atau pembatalan. Itulah tips-tips dalam memilih produk dan perusahaan asuransi. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi literasi asuransi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.